3, 4. Bangun pagi langsung ngopi, mau mandi lihat IG story. Mau nonton TV tapi takut beritanya hoax sana sini. Ada lagi orang jahat pakai kuku pelet sana sini. Lagi-lagi birokrasi, demokrasi mungkin basa-basi. Aku penyihir, dia tahu aku penyihir. Sikat ya. Lagi selebritis dengan pesona kesana sini. Sedih aku lihat orang-orang dalam yang pentingin bisnisnya doang, bukan untuk rakyat. Aku penyihir, dia tahu aku penyihir. Aku penyihir, dia tahu aku penyihir. Sikat. Kami penyihir, dia tahu kami penyihir. Lihat penyihir dengan tongkat-tongkat penyihir. Jangan sampai kita tersihir. Dia tahu aku penyihir. Aku tahu kamu penyihir. Aku tahu kamu penyihir. Gue yang nanya, gue yang jawab. Halo Euforian, bertemu lagi bersama gue Raihan di podcast Gue Yang Nanya. Gue yang jawab. Halo Euforian. Seperti yang lu bisa lihat di awal ya, kalau tadi udah ada yang jamming-jamming, para abang-abangku, sobat-sobat musisiku, itu dia. Seperti yang lu tahu, hari ini gue nggak sendirian, gue sudah berbarengan sama rame-rame nih, tumben bintang tamu gue bisa 1-2 orang doang. Oh iya, Sekarang sudah. gue dikeroyok Dikeroyok ya, Dikeroyok gue. Mantap. Sudah ada Kodir, ada Daryl, Arya, Dul, sama Excel. Yes. Yoi. Boleh diperlihat atu-atu dulu dong, megang apa aja di bandnya? Boleh. Coba lu, Rem, coba Rem. Halo teman-teman semua. Gua Daryl, gua pegang senar. Orang Swelly juga megang senar. Oh iya. Benar. Gua gitar. Lanjut Arya. Saya Ade Novanda, gitar dan vokal. Gitar dan vokal. Saya Abdul Jalani, temennya Sarah Zainab. Itu dia. Enggak lucu ya, enggak lucu. Gerak-gerak Ini terus nih. bass vokal. Bass vokal, Excel. Saya Excel CB di drum. SSB di Gram. Oke. Dan seperti yang Euforian tahu, hari ini gue pengen ngebahas soal band Kodir dan pastinya single terbarunya.
berjudul Lo Gila. Lo gila. Yang Gila. nanti mungkin Evorim bisa dengerin di akhir ya, nanti bakal dimainin Oke. di akhir. Yes, pasti. Tadi lagu pertama tuh apa yang dibawain tuh di awal? Penyihir. Penyihir. Itu dari album yang 1000 bulan. Seribu Pertama, Ya. 1000 bulan. Oh, nah gue sebelum bahas albumnya nih ya, Boleh dong. gue pengen tahu dulu standar aja sih. Kalian tuh ketemu di mana sih? Oh, basically ketemu Nongkrong. nongkrong ya. Oh nongkrong aja, nggak ada teman sekolah atau teman kuliah gitu? Gak ada. Dia ini dulu session drum solo. Oh. Dia pernah anak aktif CB. Oh iya. Iya. Oh Axel CB tuh beneran ada. Iya sih bukan. Terserah gue dong. Oh iya beneran. Iya beneran. Pasti udah banyak banget tuh bang yang nanya ke lu ya, siapanya Atik CB gitu. Iya. Iya. Oh beneran, gue kira cuman marga aja. CB itu apa sih kebanyakan? Child Brothers itu keluarga, nama keluarga ya. Oh, marga keluarga aja. Jadi semua yang keluarga di satu yang kandung itu ada CB-nya semua. Wih keren. Oh, Harusnya bapak gue ada kirain gitu tuh. CB. CB Center cinta back. banget. Jadi FIFA, jadi FIFA. Nyambung juga deh. Oh gitu. Iya. Terus ketemunya gara-gara nongkrong? Dia ini anaknya Wahyu Sudiro. Oh, oke. Iya. Dari Dulu- ngobrol dulu juga. kita- Iya, tadi tuh kan apa kebetulan bokap gua tuh Hmm. bantu Dul lah Iya, di iya. soloannya. Iya. Bahkan di Kodir juga. Iya. Sebenarnya gua tuh udah lama diajak Dul ngeband. Oh. Cuman Nggak nggak mau. dibolehin dulu sama ayah gua gara-gara gua masih sekolah. Masih kuliah. Enggak, masih Oh, masih SMA? masih SMP malah. Lu juga ngajak anak ke bawah umur dulu. Masih SMP masih terlalu dini. Masa Ridersnya minta anggur kan belum bisa tuh, belum bisa. Iya, Oh, lu dari iya, SMP iya. lu? Iya, dari SMP. Terus ya kata bokap gua tuh, "Entar dulu lah, tunggu si Daryl beres sekolah dulu." Lu beda berapa tahun sih sama dulu? 2 tahun. Oh, 2 tahun. Oh, 2 tahun. Oke. Berarti lu pada saat itu SMA pas ngajak. Saat itu Iya, SMA. Iya. Mm-mm. Kenapa lu ngajak Daryl? Karena paling dekat sama lu. Karena gue ini aja percaya kalau jadi gue sama bokapnya dulu dari 2016 sudah barengan terus Iya, lah iya. gitu. Terus nyari gitaris yang emang Murah. Biasanya kan gitu awal-awal. Yang mau dibayar Aqua dulu. Iya. Gitu awalnya tuh. ada juga. Ada juga. Enggak lah, bukan murah apa Kenal. fighting Ya. spirit gitu. Oke. Nggak, terus akhirnya nyari yang apa yang darahnya tuh mirip, cara mainnya mirip. Satu sama- frekuensi. Iya, satu frekuensi itu Iya, dia iya, gitu. Iya, Kayaknya satu frekuensi. untuk nyari frekuensi yang pas tuh bisa melalui DNA gitu ya. Betul. Jadi ya udahlah, ayo. Akhirnya pas untungnya gitu. Berarti salah satu awal-awal di Kodirin berdiri cuma lu berdua nih awal-awal. Sebelum ngajak Excel dan Bertiga. Ayan. Bertiga. Kalau Berempat dulu. berempat Dulu dulu. ada tuh gitaris udah nggak satu visi misi cabut. Oh, memilih jadi anak agensi kayaknya tuh gitarisnya. Justru gue tuh paling Kantoran. terakhir. Oh, lu paling terakhir masuk. Gue paling justru? bontot. terakhir. Iya. Karena Kodir itu udah ini kan, udah berproses. Kan kita tuh baru hard prepnya tuh dari tahun 2020 lah ya. Dan rilis 2022. Iya. Sebenarnya lagu-lagunya itu dulu tuh udah bikin demo-demo dari tahun 2015 bahkan. Ya, ya. Oh, udah lama. Dulu Justru- nama lamanya Backdoor dulu. Backdoor. Nah iya, Backdoor. Itu kan sempat bubar 2016. Vakum. Vakum, Karena- bahasa vakum. Vakum cleaner ya. Vakum cleaner. Nggak perlu dibersihkan ya. Hiatus. Bahasa kerennya hiatus. Iya, Hiatus. Itu dulu siapa aja Pak anggotanya? Personilnya? Aku bapaknya dia juga termasuk sering bantuin ya. Terus sama 2 teman SMP. Akhirnya karena aku solo karir, akhirnya kayak baik gue solo dulu gitu. Ntar kita ketemu lagi ya gitu. Oh. Akhirnya ketemu lagi dirombak dengan formasi yang udah enak gitu. Oh. Duluan ada yang umur tua, ada yang Bener. GP masih terlalu jauh. Mm-mm. Dia suka main sama om-om soalnya. Betul. om, iya. Gak apa-apa juga kalau om-om punya banyak ilmu kan gak apa-apa. setuju. Karena kita harus belajar, kan? Belajar, bener. Belajar, Tapi sebelum belajar, ngobrol gue mau belajar, bakar rokok belajar. dulu mas. Lu pada ngerokok semua? Rokok. Rokok. Kok kita Evo dari tadi. Yo, Evo. Yoi. Jangan gitu dulu. Oh, Masa- jangan lupa dipletek ya ini. Bener. Di Teplek ya? Hari ini gue Dipletek coba ya. Potek. varian yang lettuce squeeze. Apa bahasanya dipletek? Nah, dipletek. Dipletek, Iya. Maaf ya ke bawah-bawah Jawa. Enggak apa-apa. Ah. Lu pakai rasa apa? Leci. Ini leci ya? Yoi, lecis. Leci squeeze. Ini bukan guava. Guava jambu. Lu sebelum ada yang pernah ngerokok Evo nggak sih? Pernah. Nggak, kalau nggak pernah, kamu terdikat. Gitu maksud gue. Jujur aja, nggak apa-apa. Tinggal dikat. Kalau nggak Pernah, salah, Pernah. Tapi tandong ya? Pernah. Oh, tadong. Iya, Oh, berarti awalnya backdoor dulu? awalnya Backdoor. Awalnya backdoor. Terus Awalnya Backdoor. waktu itu kenapa lu mutusin buat vakum backdoor? pengen solo karir. Pengen solo karir? Pengen solo karir karena Berangkatnya dari mana kenapa pengen solo karir tiba-tiba? dulu kan Backdoor tuh lagi suka-sukanya sama Nirvana ya. Oh, oke. Terus
tiba-tiba kerasukan ini lagi suka-suka sama John Lennon dulu tuh. Lu. Iya, gue pribadi lagi suka sama Oke. John Lennon terus. Oke. Ya masih muda ya, kemudian Lu yang bikin, lu yang bubarin juga nggak apa-apa ya. Kan dibatasi dari situ Iya, tuh. iya. It's okay sih. It's okay. Oh, gara terus dulu juga personilnya belum pada konsisten pengen ngeband gitu. Oke. Ada satu drummer rekaman gitu ya. Duitnya bukannya ditabung buat ngeband bareng malah buat pacaran gitu. Nah, terus kita tuh belum ada komit nih kayaknya nih. Masih raut ya, masih caur ya. Pas pada main-main gue solo dulu dah gitu. Solo berapa tahun sih dulu waktu itu? Solo mulai 2017. 17 gue rilis Cakrawala, Ya. Kamu dan Aku. Cakrawala akhirnya di Kodir juga ada. Ya. 2017 tuh. Akhirnya gue mulai, akhirnya Sikat, Pak. mencoba ngepop. Akhirnya nggak bisa, gue kangen lagi gue. Bukan jiwanya ya, bukan jiwanya. Bukan apa, I'm trying to be a good boy gitu maksudnya. Nggak bisa. Nggak bisa ya. Nggak bisa. Sama bad boy itu kalau kata Aukarin tuh sama bad boy itu. Gue nggak gitu sih, Bang. Bukan bad boy juga. Saya melalui Ada musik ganjel, ya, ada ganjel ada banyak yang nggak bisa diluapin kalau di pop gitu ya. Oh. Pada saat itu under label nggak tuh? Enggak, gue nggak pernah masuk label. Sekali doang, 401 pernah. Habis itu gue jalan sendiri, nggak pernah. Tapi masuk sekarang lu label. masih ngambil job-job solo? masih. Paralel sama ini aja berarti? Paralel. Oh, sampai akhirnya 2020 sama si Kodir Kodir. akhirnya 2021. 2021. Kita mulai masuk studio tuh 2021, Covid. Iya pas Covid. 2022 kita mulai rilis 1000 bulan. Tapi sayangnya juga waktu itu belum bisa jalan kayak sekarang karena dia masih kuliah. Iya. Terus banyak faktor. Iya. Terus akhirnya lagi nyari gitaris yang baru juga. Sekarang nih. Maka sekarang featuringnya Ariana Vanda gitu. Oh. Gitaris. Gila ini. Tapi lu mau Mas? Apa? Ditarik jadi gitaris. Insya Allah. Insya Allah. Bener ya? Yang benar. Jangan nego di sini gila Mas. Negonya langsung banget di sini. Jangan gitu dong. Insya Allah. Insya Allah. Oh lu sampai sekarang even masih nyari gitaris? Masih. Oh. Karena ya ini ya, maksudnya nyari gitaris tuh nggak gampang. Iya benar. Jago banyak tapi Iya. yang sefrekuensi, Benar, yang mau makasih. berjuang bareng gitu. Yang mau apa ya berdarah Sulit bareng dari awal lagi. bareng dari awal. Namanya juga ngeband kan. Benar. Kayak pacaran. Kalau Benar. nggak komit nggak Membangun usah, gitu. hubungan, ya, membangun hubungan. Berarti lu awal mula Kodir ini langsung rilis album apa single dulu? Album Langsung album tuh. Langsung. Siapa yang inisiasi waktu itu langsung album? Lu dulu. Saya. Betul. Gua. Kenapa lu berambisi buat kita harus punya album gitu? Waktu itu kayaknya band pada saat itu ya. Ya. Kayaknya kalau band single mending sama aja kayak gue solo udah gitu. Oke. Berangkat dari situ doang Oke. gitu, malu belum punya album Ya. waktu itu gitu ya. Udah akhirnya band kayaknya ya idealnya album. Gitu. Betul. Akhirnya ya udah album aja gitu. Akhirnya Waktu itu udah semua gitu. ngerjain sendiri. Dibantu bapaknya dia. Oke. Dibantu bokap. Dia juga udah jadi session. Akhirnya pas tengah-tengah, udahlah lu sekalian masuk aja lah gitu. Oh. Tapi beda ya spiritnya ngeband sama solo ya gitu. Ya, gitu lah. Oh iya. Berarti waktu itu album lirik siapa yang nulis? Lirik hampir semua aku. Gila, berarti itu keresahan lu semua tuh dulu. Hah? Keresahan lu semua tuh di album Iya. itu. Kalau mau lihat dulu pusing dengerin aja albumnya. Iya. Itu loh. Draftnya dari kapan dulu? Draft lirik lu udah lu kerjain dari kapan itu? Baru. Ketika lu putusin buat bikin album, apa Iya, sebelumnya lu udah gitu. punya draftnya? Iya. Ya palingnya Cakrawala itu. Paling ya. Cakrawala udah lumayan Yang lama udah tuh. lama. Cakrawala udah lumayan lama. Sama Aku Butuh Penyihir, Dia nggak sih? yang baru banget tuh Penyihir Penyihir baru, Duniaku baru. Duniaku. Mungkin nanti juga udah lama. banyak. Oh, berarti di Kodir bagian lirik-lirik lu tuh? Iya. Lu ngisi gitar segala macam, Iya. ngisi aja. Pengembangan banyak juga waktu rekaman tuh ganti lirik gitu. Jadi spoken word aja dulu tuh suka gitu. Oh. Jadi draftnya gimana waktu sesi rekaman tuh punya energi baru lagi gitu yang kayaknya lebih cocok gitu, lebih masuk itu jadi ganti gitu. Oh. Jadi draft akhirnya tuh pas rekaman sebenarnya. Oh, I see. Iya. Tapi Final draftnya. lu kan berarti pernah ngeband, pernah solo, ngeband lagi sekarang. Iya. Kalau misalkan lirik itu kan dari lu sendiri nih. Lebih susah nggak sih Pak bagi-bagi ke orang-orangnya, maksudnya ke kepala personil lu yang lain gitu? Karena kan kalau solo kan pasti kan itu semua tentang lu kan. Ya. Lu yang ngerjain sendiri, Enggak lu yang sih, perform malah. sendiri. Malah lebih gampang sih. Oh iya? Mungkin lebih gampangnya kalau sebagai penulis gitu ya. Kalau di solo tuh banyak banget yang harus di batas-batas lirik tuh banyak yang harus dijaga gitu. Ah. Karena nggak tahu ya.
kalau gue pribadi ngerasa banyak hati yang harus dijaga gitu. Sedap. Banyak sedap. Sedap. Banyak apa ya kalau di Solo di pop tuh ya main aman lah gitu. Main aman gitu. Tapi ternyata di perjalanan pas gue Solo main aman nih perasaan-perasaan yang nggak aman ini Pergulatan hati. pergulatan batin Yoi. minta untuk dicurahkan juga Iya. gitu. Wah ini nggak bisa nih kalau gue curahin di Solo nih, nggak bisa nih, harus kayak Kodir gitu dari segi musik, segi attitude di panggung gitu. Jadi bisa dibilang Kodir tuh gue yang sebenarnya kali ya, gitu. Mungkin ya gue yang kayak apa adanya gitu, nggak ada yang ditutupin gitu. Lu polos kayak gini lagi segini gitu. Gue polos, gue kayak gini ya, terima apa enggak gitu. Ya gitu sih. Yang pencetus sama Kodir siapa? Udah pasti Dul sih menurut Iya. gue ya. Main simple aja tuh Dul ya, main simple ya. Enggak Iya. kenapa Kodir? Berat loh Pak itu nama Pak. Iya. Iya, Nah, ya iya sempat kan, ada sebetulnya- perdebatan itu juga sebenarnya. Iya. Wah, berat nih namanya nih, tapi Untungnya ya, kita udah ini, udah minta Nama restu. tuh kayak crankers tuh. Berat tuh. Ini Kodir nih berat nih namanya nih. Iya, kenapa mutusin buat Kodir? Untungnya kita udah ini juga udah udah minta restu sama beberapa habaib ulama gitu yang bener-bener kita boleh nggak sih kalau bikin band tuh namanya Kodir ya boleh aja asal bla 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 bla. Oh, berarti akhirnya ada aturan-aturan tertentu Ada, di band. ada. Contoh. Kita nggak ambil sponsor alkohol. Karena kan band identik dengan gitu banget kan. Iya, Maksudnya kan lu gitu. kerja bisa sama Bang riba gitu. Nggak ambil. Oh, nggak ambil ya. Bang syariah masih aman. Sehari ya. Iya benar. Yang penting image-nya nggak riba. Iya. Syariah. Pesennya cuma jangan dinodai lah nama itu. Oh, tapi seiring berjalan waktu nama itu jadi beban atau justru lu udah fine-fine aja sekarang dengan itu? Fine-fine aja Fine-fine sih. aja sih. Fine-fine aja. Oh. Malah jadi doa lama-lama. Karena gue percaya nama tuh doa sih. Betul. Maksudnya Kodir tuh artinya bagus kuasa gitu. Kuasa iya. Ya tiba-tiba kita jalan lagi gitu. Gue rasa itu juga bagian dari kuasa Tuhan gitu. Tadinya gue tuh mau buat, gue tuh suka ngayal gitu. Kalau lihat toko-toko cat gitu misalkan apa ini abadi gitu. Iya. Kayaknya asik ya buat band namanya abadi gitu. Atau apa lihat langit angkasa. Kayak asik buat nama angkasa Oh, jangan gitu. angkasa kan udah ada tuh. Udah ada ya? Udah ada dulu. band inbox. Udah ada angkasa dulu. Akhirnya gue pengen buat nama tuh yang nggak Indonesia banget. Tapi masih relevan. Iya, Iya. nggak barat banget. Tapi di apa ya? Di spelling tuh enak gitu. Iya. Di spelling enak, di flyer asik. Iya. Terus di energinya juga bagus secara arti. Akhirnya nama tengah gue Kodir gitu. Kayaknya Kodir asik juga deh gitu. Terus speknya luas gitu. Ya. Mau dibawa ke rock bisa, mau Ya. dibawa ke pop juga bisa gitu. Oke. Kalau angkasa tapi abadi terus Bubar rock. tengah jalan. Iya. Ganti nama tuh ya. Iya, Iya benar ya benar. Akhirnya dari situ Kodir kayaknya asik deh Kodir. Tapi ternyata banyak juga gue nemu warung sate Cak Kodir. Iya, kayak Ya Kodir nggak, tuh siapa tahu abis itu endorse dari mereka. apa kan. phrase-nya Kodir tuh lokal banget gitu loh. Betul. Akhirnya Kodir tuh kearifan lokal banget. Betul. Mang Kodir. Betul. Nggak Emang ada. naruh tukang sate sih dulu emang bener. Iya, Kodir iya, tuh iya. banyak tuh. Yoi. Kira Iya. Tapi Pak, lu kan awalnya lu kan kuliah perfilman ya? Iya. Tadi kita kan ngobrol-ngobrol off cam nih. Heeh. Sampai akhirnya lu kayak oke deh gue ikut dulu deh. Terima tawarannya deh. Kenapa awalnya? Ya karena emang gue dari dulu emang pengen ngeband. Hmm. Pengen ngeband serius, terus diajak dulu ya gue go gitu. Walaupun ya dengan ngomong ya aku kasih pengertian juga ke mereka-mereka ini kalau ya gue kuliah Jadi sorry kalau misalkan suatu saat jadwal manggung bentrok sama ujian atau sama jadwal kuliah ya gue nggak ikut dulu gitu. Oh, dan sepakat nggak apa-apa. apa justru Aman. kita mau ngasih contoh yang baik gitu. Jangan Betul. sampai Kuliah sekolah mengganggu ngeband gitu. Bener. Kalau yang udah putus di awal mah nggak usah nggak apa-apa ya. Kebalik. Jangan sampai ngeband ganggu sekolah. Betul. Gitu. Betul. Pendidikan sekali ya baru ini sih kode-kode. Tapi waktu itu ngerjain album itu berapa lama dulu? 6 bulan. Anjing lama juga ya. Ya soalnya kita pada pakai biola itu lumayan. Oh. Ya jadi kita banyak eksperimentasi suara lah di situ kan. Kita juga Album banyak pertama juga ya. Iya. Yang rock dicampur pakai sakso lah, dicampur pakai string section dan lain-lain. Ya itu banyak terus bunyi-bunyian yang aneh-aneh itu dari album itu. Yo itu yang nggak masuk akal. Dengerin. Apa? Dengerin. Belum, gue baru dengerin penyihir tadi. Oh. Gue denger penyihir. Enggak, sebelumnya semalam juga gue denger penyihir. Oh. Nah itu dari mayoritas banyak dikuliknya dari gitar suaranya. Oh, Banyak waktu itu DM look up-nya ke gitu siapa? ya. Look up, lu ngelihat
pengen inspirasi albumnya dari siapa? Kita perpaduan antara band-band 90-an sama Ya. 70-an. Makanya kenapa banyak The Doors ya kayaknya. ya The Doors, Pink Floyd, terus di mix sama Nirvana, Ya. Pearl Jam. Ya. Jadi 90 dan 70-an dijadiin satu gitu. Kita Ah. terus banyak BM juga makanya lama itu kali ya. Oh. Banyak BM. Iya, banyak BM. Nama-nama kayak lu bilang tadi bunyi-bunyian baru. Iya, Iya, nah, yang itu. nyetop itu bagian bokap gua biasanya. Ngerem tuh, ngerem bokap lu. Iya, udah gila konsepnya ini segini, kebanyakan iya. nih. Oh. Balik lagi ke visi awal gitu. Oh. Ya namanya anak muda ya. Iya, bener biasa ya. banyak mau Banyak kan, experience. Jadi Ingat gitu nggak dah. lagu tersusah apa yang lu kerjain di album itu? Yang paling Sakral. banyak BM ya? Sakral. Sakral. Itu sampai 7 menit. Itu dicampur gambusan juga Ada lagunya. gambus. Track terakhir itu Ada di gambus. Ini siapa campur gambusan? Lu dulu. Iya. Waktu itu lagi suka gambus aja. lu. Dicampur gambusan. Iya. Sakral judulnya. Sakral. Jadi Salah satu dengerin deh. lagi ngerok, psychedelic, tengah-tengah ada gambus, Hmm. tengah-tengah ada Arabic, terus ada psychedelic lagi. Itu gue rasa Sakral kayaknya menurut gue pribadi lagu rock terbaik musisi kelahiran 2000 kayaknya. Menurut gua ya. Gue suka nih bilang tamu gini nih. Berarti lu Ari belum incak sama sekali Mas ya waktu itu ya? Belum. Gitu ya? belum. Lu kenal 2000 berapa berarti kemarin? Sama anak Kodir. Gua Kenalnya duluan Are sama Dul. Iya, kenalnya Waktu gua sama Kodir Dul. sempat vakum. Udah lanjutin. Lu kenal dari mana Mas sama Dul? gua kenal sama Dul pertama kali dia datang ke panggung gue. Show gue waktu itu. Iya. Gue main bareng banyak lah ada kelompok Iya. roket, Iya. teenage gitu-gitu. Terus dia datang kebetulan suka Jimi Hendrix kan waktu itu kita Yoi. ngobrol gitu kayak ngejam yuk satu lagu gitu. Oke, di panggung Di itu. panggung langsung. Oke. Gitu. Terus kayak ngejam ayo kapan kita lanjut jamming lah gitu. Ya akhirnya lanjut sampai sekarang deh jamming terus. Awalnya saya sirat tuh dulu. awalnya saya nyoba-nyoba, Akhirnya terus akhirnya keenakan. Oh berarti bukan karena The Crackers awalnya ketemu. bukan. Bukan. Oh emang udah kenal duluan tuh. Iya, udah kenal. Tapi lu sempat main-main sama The Crackers dulu ya? Akhirnya Iya. dari situ, iya. Akhirnya dia masuk Crackers juga. Oh iya. Crankers juga. Iya. Iya. Juga Dul. Sekarang juga. Iya. Sekarang ya Crankers juga. Crackers juga. Kodir juga. Bubur nikmat dul. Semuanya dihabek gitu. Oh berarti bukan Crackers sekarang? Crankers juga. Iya. Yoi. Crankers juga. Kan Gimana? beda ini beda. Beda tipe ya. Beda tipe, turf. Beda tipe. Iya, beda tipe. Kamu bahas beda turf. Beda Bahasa band tuh, bahasa band tuh. Ilmu tuh buat gue tuh. Oh gitu. Yoi. Berarti abis itu lu sampai sekarang belum rilis album lagi tuh, Kodir? Belum. Ini Lumayan OTW lama berarti nih. paling 4 tahun. Dari 2000 Tiga 3 tahun. 3 tahun. ya. 3 tahun. Akan rilis album lagi tapi. Pingin sih, pingin EP atau album pingin gitu. Tapi single yang Lo Gila ini starting menuju album baru atau enggak? Starting. Oh. Ya sekiranya kayaknya ke depannya bakal kayak gini-gini gitu. Hmm. Yang emang bener-bener ngerok, Ya. raw, Ya. sekiranya ya. Cuma nggak tahu kalau nanti ada wangsit tengah jalan beda lagi. Karena itu yang paling penting ya. Itu yang paling penting betul. Tapi berarti di genre ini lu udah paling nyaman. Kalau untuk asupan jiwa, ya paling nyaman sebenarnya di sini. Pak, yang paling membedakan dari Project Backdoor lu apa sih kalau dari Kodirnya sendiri? Yang paling beda. Secara musik beda banget. Karena Kalau gue jujur belum pernah dengerin Backdoor. kalau Backdoor dulu belum kenal psychedelic gitu aja. Oke. Dulu Backdoor belum kenal 70s, jadi murni gitar, bass, drum aja gitu. Oh. Semenjak kenal Pink Floyd, banyak lah band 70s gitu, jadi lebih suka psychedelic gitu. Maka di Lo Gila juga ada psychedelic Iya, dikit iya, kan. iya. Berarti ini bentuk pendewasaan dari referensi lu aja ya? Ini penyempurnaan? Enggak, gua nggak Enggak mau. juga? Malah bentuk kebocahan malah. Oh iya? Iya gitu. Mau justru makin bocah makin asik kalau Oh. berkesenian di Iya. genre-genre kayak Iya. gini menurut gua ya. Karena berangkatnya dari bermain dulu ya? Bermain namanya juga main-main gitu ya. Kan. Iya. Kayak main di taman Bersenang-senang. aja gitu. Benar. Ini Axel numpang rokok doang mas. Wah kalau Sel, nih Sel, waktu itu lu Ya. kenapa akhirnya awal dari additional player, kenapa akhirnya mau untuk join ke Kodir? Sebenarnya awalnya tuh karena aku aslinya sebenarnya Kediri kan. Terus ngerantau di sini 2016. 2018 ikut festival Yamaha musik gitu. Oke. Ya alhamdulillahnya di situ
juara gitu. Terus ketemu sama Om Dewa 19. Oke. Awalnya Siapa tuh? Om Andra mau manggung gitu. Enggak, itu band apa sih? Oh iya, band apa sih waktu itu? Itu band legend lah. Terus suatu saat di Kediri itu mereka manggung, terus ya aku samperin. Ini dulu cari drummer gitu. Udah aku mau aja langsung. Oh gitu. Sesimpel itu ya. Kayak nawarin Boti, kayak nawarin Boti. Enggak gitu, dulu dari drummer gitu. Iya, dulu tahu cari lu. drummer 2019 itu lah ya. 2019, 18. Iya itu terus join. Sebenarnya lagunya Kodir tuh udah sering kita mainin waktu solonya dia. Oh Beberapa lagu Oke, ya oke. kayak Cakrawala Cakrawala, gitu. iya. Ya seneng aja ketika diajak ngeband, ya ayo lah. Ini juga ngefeel lah aku di situ Iya. gitu. Simpel sih. Oh. Tapi waktu itu lu lagi denger musiknya sama mereka? Secara referensi musik? Beda sebenarnya. Beda, paling beda mungkin aku paling beda ya. Oh, Iya, lu lebih kemana salah waktu itu? Kayak mungkin yang hampir mirip klasik rock kayak Deep Oke. Purple gitu. The Glam nih, iya. Oh, The Glam ya. Progresif sih aku mas. Jadi Oh, kayak oke. Dream Theater gitu-gitu. Beda lah ya. Berarti pada saat lu tawarin dulu butuh drummer waktu itu masih edisional. Edisional, sessionnya dia. Sessionnya betul. Iya. Terus waktu itu kenapa? Ah, yaudah deh. Mau deh gue. Asik masuk aja deh. musiknya. Maksudnya hal baru pertama. Iya. Kedua, ngefeel sih di semua lagunya. Kalau nggak ngefeel kayaknya nggak. Ya terutama Cakrawala itu sih yang Iya. favoritku. Ya. Oh, oke. Nah, sekarang kita ngomongin soal single terbaru nih, Lo Gila. Nah, Oh gila. Udah dirilis di semua DSP? udah. Udah rilis. Tanggal berapa kemarin rilisnya? Lupa lagi. 19 September. 19 September. Iya. Itu udah liriknya dari tahun berapa? Liriknya Baru juga? liriknya tahun lalu lah. Tahun lalu. Tahun lalu. Lo yang ngerjain juga? Iya. Tentang apa dulu? Mungkin Evorian pengen tahu nih. Sebenarnya tuh tentang pengalaman gue personal gitu. Iya. Entah gue sensitif atau baperan gitu. Gue Iya. sering ngerasa terzolimi aja gitu. Sama seluruh elemen di dunia ini. Overthinking enggak, sama beberapa elemen lah. Oh, beberapa elemen. Beberapa Oke. elemen. Tapi akhirnya menariknya ternyata pas kan kadang gue suka nulis-nulis gitu kan di diary gitu. Nulis, tutup gitu. Terus ya kapan-kapan baca-baca lagi ya tulisan gue gitu. Lu ngejurnal tuh berarti? Ya emang suka nulis aja basicnya Oke, di oke. rumah gitu, Iya. diary gitu. Terus akhirnya ternyata pas dilihat lagi liriknya banyak ya, spektrum yang lebih luas Iya. gitu. Maksudnya ternyata bisa dibawa kemana-mana gitu, ke politik bisa, Iya. ke cinta juga bisa Iya. gitu. Kalau misalkan cinta yang kurang ajar, wah lu gila lu gitu. Iya, iya. Tapi lo gila nih diksi baru mas. Sebenarnya aku juga apa ya? Nggak tahu itu artinya apa gitu. Lo Oke. gila tuh digabung karena kan. Iya. Jadi kita berusaha membuat diksi baru Oke. kayak logika. Oh, Lo oke. gila. Iya. Plesetan lah, plesetan. Jadi Slang. kita juga Slang. sebenarnya semoga ntar masuk KBBI dah. Tahun berapa gitu Kan di kan. band arah lu kemana sih? Kenapa dia jadi Soalnya pengen tadi- masuk ABBI? Tadinya Ah. lagu ini tuh judul title-nya bukan Lo Gila, Tapi apa lagu untuk Lagu para untuk penindas. para penindas. Para penindas. lagu untuk para penindas. Mm-mm. Ya tadinya. Oh, cuman lu bikin lebih simpel lagi. Lebih- Cuma apa ya kalau penindas takutnya gue juga pernah nindas gitu kan. Oh, iya iya iya. Kalau lo gila kita mencoba menggabungkan diksi baru gitu. Adapun kalau orang yang berspektrum lu ngatain orang gila ya nggak apa-apa, gue juga gila gitu. Oh, iya benar. Iya benar. Jadi akhirnya bisa kemana-mana gitu. Waktu itu dari sekian banyak gitaris yang lo kenal, kenapa ngajaknya Mas Arya waktu itu? Karena kita waktu itu nyari gitaris blues yang identik sama jeritan rakyat kecil, yang sama lagunya kan juga mintanya ke situ ya, jeritan rakyat kecil. Waktu itu gue lagi meng-capture itu. Iya. Blues itu kan identik dengan rakyat kecil, dan menurut aku pribadi jarang zaman sekarang yang bisa mendeliver apa orang main ngeblues tapi kerasa sampai ke sini Oh, gitu. oke. Jeritan rakyat kecilnya tuh kadang ada orang main blues tapi rasanya bukan jeritan rakyat kecil tapi jeritan DPR gitu. Iya. Ya kan? Nggak nyampe gitu. Sampai iya betul. Arya tuh main gitarnya freedom gitu loh. Oh, Iya, sampai gitu. Pas gue liat, wah Arya nih Bener-bener rakyat merdeka gitu loh. Rakyat merdeka. Iya. Eh, Lu ada penyesuaian tersendiri nggak pas diajak dulu buat main di band yang genre kayak gini? Sebenarnya gue suka banget musik kayak gini. Apa blues itu rumah gue istilahnya. Cuman gue membuka banget untuk main musik apapun yang Oke. gue banyak dengerin
semua Ya. musik sih. Ya. Dari R&B sampai pop sampai rock and roll sampai grunge semuanya gue dengerin. Jadi kayak untuk beradaptasi tuh karena blues kan roots kan. Ya, betul. Jadi bisa kemana-mana gitu. Betul. Cabangnya banyak. Cabangnya banyak. Ya. Kayak gitu sih. Dari awal berarti kan lu udah ajakin Dul nih kan. First impression lu soal lagu lo gila ini apa? Pasti kan lu kan ya udah Dul, materi dulu deh kirim ke gue ya gitu. Apa waktu itu? Waktu itu kita bikin bareng justru. Oh, lu bikin bareng justru? Iya, kita bikin bareng, nge-jam. Oh. Yang tadi jamming lagi. Akhirnya kita nemu riff. Awalnya liriknya bukan itu dulu ya. Liriknya Liriknya bahasa bahasa Inggris awalnya. Awalnya bahasa Inggris. I'm You crying. crazy. Iya, crazy. You crazy. You crazy. Biasanya kan crazy. Oh, awalnya bahasa Inggris. Awalnya bahasa Inggris. Ya, Ah. awalnya I'm crying. Iya. I'm crying. I'm crying. 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 Terus kenapa switching ke Indo akhirnya? Malesnya nulis bahasa Inggris. Kalau gue sih lebih nyaman Indonesia, tapi nggak nutup juga buat nanti mungkin tiba-tiba ada inspirasi bahasa Inggris apa gitu, ya nggak nutup lah. Ingat nggak lu pas jamming sama Mas Arya nih? Insight dari Arya apa yang kayak lu, oh iya nih, oke nih buat masuk ke lagu ini nih. Coba dulu, inget ya? Raunya sih, gitu. Gue lihat dia spiritnya dari energi dia, lihat dia di Crankers, di solonya dia. Dan tanpa tempo juga itu kan. Oh iya? Trackingnya. Ada tempo, 3 tempo, cuma live Udah record. mulai beda nih Korean ya. Mulai berbeda-beda, nggak apa-apa. Soalnya apa namanya? Gua sama Excel nggak ikut produksinya. Oh, lu nggak ikut Karena produksinya? tadinya kan proyeksi lagu ini tuh nggak tahu buat apa. Jadi apa namanya Dul sama Arya itu jamming aja kan. Jalan Oh, jadi iseng kayak- aja awalnya? Iseng aja. Rekam Terus aja dulu. rekam aja dulu, rekam jalan aja dulu. Iya. Terus di posisi Kodir tuh lagi vakum. Terus kayaknya lagu ini kata Dul tuh cocoknya buat dikodir. Gimana guys? Kita go lagi yuk gitu kan. Gitu. Loh, waktu itu vakum nggak kenapa? Gara-gara gua kan. Oh, lu Tadi kuliah. Oh, yang lu kuliah off ya? cam itu tadi kita cerita. Oh. Inilah belum, tadinya kan ada yang kuliah, ada yang solo, ada yang dia kan di Kediri gitu kan. Iya. Ngerantau Oh, masih stay di Kediri waktu itu Mas ya? Bolak-balik sih. Tapi waktu vakum memang di Kediri sih. Oh. Tapi sebenarnya nggak vakum-vakum banget, kita tetap ada beberapa panggungan waktu itu ya. Cuman kadang Daryl nggak ikut. kayak Iya, gitu. jadi kita bertiga doang. kagok lah gitu gara-gara Iya, gua iya. gitu. Jadi nggak ngeband gitu kan. Ngeband, betul. Iya. Nggak lengkap waktu itu, nggak lengkap. Iya, nggak lengkap. Istilahnya belum bisa duduk di meja makan bareng. Yes, Benar, betul. masih Sekarang bisa-bisa. kayaknya akhirnya alhamdulillah ada waktunya untuk Oh. duduk lagi di meja makan yang bareng. Makan yuk. Ah. Waktu itu berapa lama dulu ngerjain lo gila dulu? Sama Arya berdua? Cepet banget. Coba sih ya. Cuma bamba. Nah, Uniknya ini. riffnya gue dapat dari, jadi pas mau tidur gitu, tiba-tiba tahu gak sih kalau udah Udah mau deep sleep, udah mau deep sleep. Iya. terus tiba-tiba lu denger suara-suara, pernah nggak? Nggak pernah sih gue. Lu nggak pernah Mungkin gitu? gue terlalu banyak dosa kali dulu. Mungkin ya. Pernah nggak? Pernah. Ya lu mah sampai jadi bilang pernah. Gila, lu pernah. Terus dapet Masa inspirasi dari nggak situ? pernah? Nggak pernah. Kalau udah mau deep sleep nih, Suara podcast paling gue suka denger podcast kalau sebelum tidur. iya. Nggak pernah. Beda referensi. Iya, Beda. nggak pernah. Oh, dari situ inspirasinya. dari situ tiba-tiba gue lagi tidur ada suara deng gitu kan. Arya dengan jam akhirnya datang Arya, dong mah tuh lagi Febri namanya kan. Febri. Bam. Terus jadi dah. Sebulan lebih. Enggak sampai di lagunya semalam tuh. Semalaman. Sampai akhirnya lu mutusin buat produksi lagu ini, diproduksi sama Vicky KPR. Vicky KPR. Vicky KPR. Iya. Kenapa milih Vicky KPR waktu itu? Karena kebetulan lagi sering main bareng sama dia. Dan Lu ya, lu aku, turut iya, aku juga punya band sama dia kan, Iya. band Blues Konspirasi. Iya. Dan juga aku mikirnya nih lagu yang gua sama Dul nih emang cocoknya raw gitu, emang Vicky kan raw banget. Iya, ya. iya. Dan juga spiritnya dapet gitu. Iya. Tapi pada saat itu ada beberapa nama produser nggak yang jadi wishlist? Belum ada sih kayaknya. Cuman Vicky. kayaknya kalau langsung kebayangnya dia yang produce gitu. Oh. Ke arah-arah situ deh gitu. Oh. Ya tadi Pink Floyd, Led Zeppelin gitu-gitu. Iya. Ini lu berarti pertama kali dulu kerja sama Vicky? Pertama kali dan gue kaget banget sama Ah, treatmentnya. Nah, Sorry ya, gue kira kan ya apa ya, dari luar kan mereka image-nya rock and roll gitu ya. Betul. Gue kira Ngeri mereka tuh, tuh Bang, band yang rock and roll doang, Iya. tapi ternyata pas gue ketemu orang-orang KPR pinter-pinter semua, Bray. Oh. Iya. Terus gue kayak di ospek gitu sama Mas Vicky. Rokok nggak boleh jatuh, gini rokok. Ospek mental ya. Kita lumayan kena
Mana mental? Gua sih nggak tahu lu. Kalau dia kan udah sering kerja. Gue udah sering. Kalau gue jarang kan yang Kena mental gimana lu? ternyata orangnya detail banget Iya. tentang musik, apa basic musiknya tuh kuat gitu. Iya. Bukan sekedar yang pengen rock and roll banyak gaya terus main band, bukan gitu emang. Oh, yang gua karena kan tangkap. image luarnya kayak gitu. Iya, image luar kan Iya, gitu kan. iya. Ini sorry ya, ini yang gue tangkap image luarnya kan, apalagi banyak juga orang yang gue kenal kayak gitu. Betul. Yang nggak tahu basic, cuma pengen keren, Betul. rock and roll banyak gaya, tapi pas gue ketemu orang-orang KPR, pinter-pinter banget. Yang pinter dalam artian basic musiknya kuat, Value. bervalue Iya, gitu. iya. Wah, ya kita kan kadang musisi itu kan insecure kalau ketemu sama Yang lebih yang ini lagi. musikalitasnya di atas gitu Iya, kan. iya. Akhirnya treatment rekamannya pada saat itu live record. Oh, langsung. Oke. Live record, gue gak pernah gini nih, gue biasanya nyanyi autotune aman. Terus, lagu ini kan juga gak pakai autotune gitu. Terus akhirnya pas masuk ada perubahan tempo. Di situ tuh gue, kalau live record kan salah di akhir, ulang lagi. Gue pribadi sih kena mental gitu. Wah, hitung banget ya gitu. Ada perubahan tempo. Akhirnya, tapi asik sih, asik. Maksudnya di ospek dengan guru yang benar lah gitu. Berarti pada saat itu udah ada Excel sama Daryl waktu itu pas rekaman dong? Udah. Udah ada. ada. Lu gimana tuh Pak waktu itu Pak? Waktu apa? Pas rekaman. Maksudnya Vicky dan kawan-kawan kan sedetail itu. Itu tuh lebih berubah birama nggak sih? Bukan Iya. berubah tempo ya. Yang jadi apa namanya di bagian deng itu kan birama itu berubah Iya. hitungannya. Itu emang rada matematika sih gitu. Salah mulu emang. Tempo sama birama sih berubah semua sih. Iya. Oh. Tiba-tiba Tapi kalau nomor gua ngerasa 8 lebih ke gitu, biramanya gitu, sih. iya. Kalau tempo berubah kan semuanya berubah. Betul. Iya. Kalau kamu berubah juga semua berubah. Oh, iya itu dia. Di kota yang sibuk, suara bisa tenggelam, tapi kita nggak bakal diam. Kita buktikan pada dunia. Apapun yang kita lihat, apapun yang kita dengar, kita ubah jadi karya. Make it loud. Lo pukul satu nada, lo bikin coretan, lo pakai sesuatu yang beda. Orang lain bakal baca. Jangan cuma simpan buat diri sendiri. Bang your hand, karena suara kita gak akan pernah diredam. Diplomat Evo, explore aja. Tapi ingat gak waktu itu yang dikritisi sama Vicky apa? Pas pertama kali lu kasih materinya ke Vicky? Dia positif sih, asik sih. Oh iya. Kayak cuman ada Welcome Welcome ya. Welcome banget. welcome banget. Paling Welcome. teknikal aja ya gitu deh. Iya, maksudnya dia nambah-nambahin part psychedelicnya gitu. Iya, Sama jadi waktu part yang mengganti tempo itu. Kalau dia ngisi-ngisi itu- juga tuh? Bantu-bantu ngisi? Iya. Oh. Dia bikin bareng kita di Iya, iya. part yang itu. bantu sumbangsi bagan juga lah. Ya, Oh. gitu. Oke. Tapi sebetulnya di lagu lo lagi ini sama lagu-lagu di 1000 bulan itu ada perbedaan signifikan nggak sih? Perbedaannya itu kita lebih di sini lebih raw kali ya. Lebih raw. Secara Iya, iya. sound, Lebih raw. secara sound lebih Lebih capture momen ya, Energinya. energinya, Energi, capture energi. energinya gitu. Akankah di project lo selanjutnya akan seperti ini atau justru treatmentnya kayak 1000 bulan? kayaknya penasaran yang raw gitu. Oh. Kayaknya gitu. Berarti album akan pakai Vicky lagi rencananya? Mungkin kalau dianya mau ya. Iya, kalau dia mau. Iya sih, balik lagi ke dia ya. Kalau dianya Lagi ke dianya mau dia atau sibuk enggak? juga gitu. Tapi menarik rekaman sama Om Vicky gitu, belajar banyak. Oh, ternyata emang jadi musisi itu bukan soal banyak gaya doang ya, tapi emang harus benar-benar ngulik, Iya, harus teknis mendalamin gitu. teknis, harus tahu lah gitu. Iya. Bukan soal keren-kerenan doang gitu. Oh. Itu sih Kalau lu yang- kerja sama Mas Vicky udah berapa? Mas? Gua Dia seband kan? Iya, dari gua berapa? seband. Gua waktu itu pertama kenal Vicky tuh main sama kelompok karaoke tuh, gantiin Iya. Ray dulu gue. Iya, kan. 2016. Hmm. Gue kenal Vicky 2016. Akhirnya sampai sekarang ngeband bareng. Oh. Iya. Tapi yang band bareng sama Vicky itu Boy and Blues. Blues rock. Lebih ke Oh, blues rock. Blues Bad rock. Blues Konspirasi. Bad Blues Konspirasi namanya. Bad Blues Konspirasi. Konspirasi. Bad Blues Konspirasi. Oh, Iya. gue dengerin. Tapi ngomongin soal 1000 bulan tuh dulu ya. Album 1000 bulan. Kita balik lagi sedikit. Nama 1000 bulan tuh terinspirasi dari mana? Ya, dari malam 1000 bulan. Dari malam 1000 Iya. bulan. Cuma bukan sekedar itu. Kita pengen bikin album yang namanya tuh kayak Dark Side of the Moon. Yang setipe lah intinya, Setipe. rasanya energinya. Karena memang gitu. di albumnya pun juga kita merasa itu banyak warna di situ. Iya. Banyak journey lah. Ibarat kalau lu dengerin dari track 1 sampai track 9 itu sebenarnya nyambung gitu. Oke. Sebenarnya gitu. Iya. Emang
pingin bikin album yang judulnya progresif kayak ya itu Dark Side of the Moon. Cuma kalau sisi gelap bulan tuh kayak kurang gitu ya. Udah, 1000 bulan aja. 1000 bulan. Translate ya. 1000 bintang udah ada itu. Kira 1000 bulan aja deh. Pernah ada yang ngira lu pada band religi gak sih? Sering. Iya. Banget itu. Oh iya, sering banget. Kodir ini kosidaan lo gitu. Hardlock. Lu ya? Oh iya, beneran sering, Pak. Sering. Iya, apalagi awal-awal ya. Oh. Lagi awal-awal. Iya. Lu menjelaskannya gimana tuh dulu waktu itu? Ya dengerin aja. Sok aja sendiri ya. Iya. Oh, karena kan ya wajar kalau orang nilai kayak gitu karena kan Iya. emang ada beberapa unsur kan. Iya. Kan? Tapi akhirnya kita masukin beberapa unsur itu juga kan. Pada akhirnya ya? Ya kan gambusan tadi di sakral. Di sakral dengerin deh. Sakral dengerin. Hmm. Gambusan, terus di panggung kita juga punya ini maskot. Kalau lagi main namanya Cak Kodir. Apa tuh bentuk apa dia? Maskot bentuk apa? Jadi kalau main dia joget-joget. Di lagu terakhir. Oh iya. Kapan-kapan nonton kita live deh. Oh iya. Jadi ada satu sosok gitu, dia pakai kutang, terus pakai sarung, kacamata hitam. Cak Kodir. Cak Kodir namanya. Cak Kodir. Dia joget-joget setiap setlist terakhir di lagu Aku Butuh Dia biasanya kalau kita manggung. Oh gitu. Ya, maknanya apa? Pingin tahu? Datang ke live-nya Kodir. Iya, live-nya. Datang. Pak, tapi biasanya di podcast gua itu ada satu segmen kita ngebahas zodiak. Nah cuman gue lagi bingung karena host gue satunya nggak datang nih. Aduh. Nah gue nggak tahu siapa yang ganti, apakah ada yang ganti atau enggak. Jadi kita ada yang ganti nggak sih? Waduh, Reza Arab. Ya, Reza Arab. Jojo abis tenggelam apa gimana ya? Iya makanya kayak dari botol-botol kamar mandi laut nggak sih? Maaf hari ini Jojo nggak bisa hadir buat ngasih info zodiak ke teman-teman Kodir dan bareng Arya Novanda. Karena Jojo harus ikut ujian untuk menyelesaikan studi ST12. Oh, ST Sekolah Tinggi Ilmu Zodiak dia apaan? Tapi tenang, walaupun Jojo nggak bisa hadir, Evo di Fashion Space bakal tetap hadir dengan pilihan rasa. Kenapa jadi gue yang built-in sih? Yaitu mango, berry, leci, dan jambu. Izin bakar dulu ya, Han. Ya, udah. Terus lu ngapain? Lu yang baca zodiak, Pak? Wah, terlalu banyak mas gimmicknya. Oh, iya sih. Apa tuh? Zodiak tempat dugem. Bukan zodiak bar. Waduh, CV nih. Wow, kertasnya juga CV lo pegang nih. Masa kertas ginian ya? Iya. Yang bener dong, Pe. Tapi kok nggak ATS ya mas? Iya, makanya. Ini lu pengen mendaftar sebagai host zodiak. Banyak R tapi banyak R lu bisa nggak banyak R-nya? Iya udah. Oh ya udah. Ya udah nih gue percaya sama lu deh. Iya sana. Lu bacain berarti nih, Pe. Lu bacain zodiak, lu yang bacain. Gue yang ini yang gantiin si. Oh ya udah, oke. Sip. Barpe namanya. Barpe. Diterima ya magangnya. Diterima magang. Enggak apa-apa lah buat ganti-ganti. Ya udah. Evorian, mari kita sama-sama lihat kinerja Barpe apakah bisa menggantikan Jojo atau enggak ya. Langsung aja masuk ke segmen Ya Kalian Percaya Zodiak. Terima kasih Bang Rehan ya. Iya. Halo guys. Aduh, Maaf ya kalau misalnya masih kaku ya. ganti Aduh, sama ganti sedih. aja. Soalnya gue gantiin Jojo. Kan Jojo gitu. Gue pas ngeliat nggak motifnya. Oh iya. Karena janggal. Lanjut Iya, ya. yang milihin waduh. Oh ya, memang tim Wado. Oh iya, sorry. Kedengeran kita ngomongin kayak gini. Oke, sorry, Pe. Nanti terus gitu ya. Iya, bener. Tersilang tapi. Tersilang. Lanjut, Pe. Oke, Bang, balik lagi di segmen Ya Kalian Percaya Zodiak. Kan si magang ya gue baca skrip juga. Aduh baca. Lu baca skrip? Oke, silakan. Oke. Barpe. Catat satu tuh. Tapi lu pada percaya zodiak kan? Lumayan. Lumayan. Jadi suatu jadi referensi lah. Oh iya, Lumayan. lu masih suka bacain tuh zodiak. Lumayan. Zodiak lu pada? Gue Pisces. Lu Mas? Gue Scorpio. Lu Virgo. Virgo, lu Mas? Taurus. Taurus. Oh beda. Tahin di urut. Taurus beneran. Taurus. Oh, Taurus beneran. Oh gitu. Ya lanjut nih pada percaya nih, Pe. Jangan mengecewakan ya. Oke, apa sebelumnya nih ya? Gue nanya dulu apa kabar Bang Rehan. Oh, baik. Nanya. Baik, alhamdullah. Gimana kabar? Baik, Bang? alhamdullah. Alhamdullah. Gimana Bang abang dari Kodir? Baik. Alhamdullah. Baik ya. Oke, next lanjut kita bacain Wow. zodiak. Skillnya tuh Jeremy Teti. Jadi gue ini sering banget nih
denger lagunya Kodi ya. Oh gitu. Gua Gue bantu translate ya. Jadi Bape sering dengar lagu-lagu Kodir. Lanjut, Pe. Gue ngerasa tuh kayak lagu-lagunya Kodi tuh gue banget. Oke. Iya. Boleh. Kayak sama lah kayak zodiak gue, Sagittarius. Oh lu Sagittarius. Sagittarius kan zodiaknya tuh dia rebel. Rebel Cobra tuh. Suka suka mencari kankangannya. Oke. Itu gue banget. Makanya jadi Kodi tuh lagunya gue banget juga. Iya. Nah, selain Sagittarius ada nih Kepoian beberapa zodiak yang cocok banget buat dengerin lagunya Kodi. Enggak lagi host banyak yang gue ke bawahnya. Nah, ini dia tiga zodiak yang menurut gue cocok banget buat dengerin lagu Kodi. dari Kodi. Oke. Yang pertama, Aries. Kenapa? Yang Aries pertama ada siapa tadi? Enggak ada. Enggak ada res. nggak ada. Enggak ada. Enggak apa. Nah, Aries itu dikenal sebagai zodiak yang berani, yang penuh energi. Apa yang berani apa sih ngomong apa sih? Aries itu sorry ya. Sorry, Aries itu terkenal zodiak yang berani dan penuh energi. Energi. Iya, enggak apa-apa, Pe. Lanjut, Pe. Emang karena enggak bisa ya? Agak susah airnya, enggak apa-apa. Sementara di lagu Gila ini ada lirik yang bunyinya gini nih. Gini nih. Di balik bohongmu yang penuh noda, ada hati yang takkan pernah padam. Sorry, gue juga kurang dengar. Di balik pohonmu, Di balik bohongmu yang penuh noda, yang bernoda. ada hati yang takkan pernah padam. Oke. Gua dengernya di balik pohonmu nih. Iya, lagu yang mana tuh? Judulnya? Lagi lah. Oh, gila. Ini Oke. khusus 3 zodiak yang gua bacain buat lagu Gila. Oh, buat lo gila. Oke. Tadi kan 1, terus 2 apa? Belum sabar. Bijinya masih banyak ya, jadi gua bacain dulu ya. Siap. Nah, penggalan lirik ini menurut gua cocok banget nih buat Aries. Soalnya Aries itu punya jiwa kepemimpinan yang bikin dia nggak gentar buat ngadepin penindasan. Enggak bentar. Nggak Gentar. gentar. Karena Fanta tadi kan Oke. ini kan lagu Kodi awalnya mau ada judul judul aslinya adalah melawan penindas ya. Lagu untuk para Lagu untuk Lagu untuk para penindas. penindas. Lagu untuk para penindas. Jadi masih sinkron ya bahasa sinkron. Belandanya. Sinkron ya, sinkron. Nah, sama buat si Aries ini. Aries. Oke, Pe. Ya. Gimana, setuju? Aman udah lanjut. Terus Jangan dari validasi ke kita dulu. Lanjut dulu. Coba. kayak yang kedua. Coba. Yang kedua ada Leo. Reo. Kita lagi bahas zodiak ya, Bang. Jadi kalau misalnya gua salah kata tuh di Benerin. benerinnya Iya, ke arah zodiak ya. Iya. Oke. Masa Leo jadi Leo. Iya benar. Apa bedanya masa Leo jadi Leo? Oke. Leo. Lanjut nih yang kedua ada zodiak Leo. Leo. Leo ini tuh basicnya punya kepercayaan diri yang tinggi. Oke, masih Dan dia dengar. tuh nggak takut buat jujur Masih atau dengar. mengungkapin isi hati yang dia punya. Selama nggak ada error masih dengar kita. Aman. Tersampaikan lah. Tersampaikan. Ini ada di lirik lagu yang yang ada di webnya. Ini hadir dalam lirik lagu yang ada di live-nya. Rap-nya. Oke. Kayaknya bakal banyak cut ya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Nggak apa, Maaf ya, lanjut. maaf ya Dika ya. Saya Lanjut. baru magang sorry. Iya, lanjut. Oke, bagian apanya tuh? Bagian rapnya. Bagian rapnya nih salah dengan kepribadian dari Leo. Yaitu oh gila, sangatnya. Jadi Lagi. Habisin dulu, tapi dia buat ganti kalau sakit dulu ya. Suaranya mirip Dilan Ceplek ya. Grunge dapet ya. Grunge dapet. Grunge ya. Grunge banget tuh. Grunge banget. Coba lagi. Gak usah. Dapat tapi sekali aja. Cukup deh kayaknya. Oke. nah, jadi menurut gue part itu cocok banget buat partnya Leo gitu. Leo banget lah. Oke. Sedap. Karena ya kata-katanya spontan aja gitu. Uhuy. Jadi spontan, malah nggak ada kiasan dan jujur dari isi hati. Spontan, kiasan dan jujur isi hati. Ya. Oke. Setuju? Setuju. Lanjut dulu. Oke. Yang ketiga jangan nanya lagi, Pe ya. Lanjut aja udah. Lanjut yang ketiga, yang terakhir nih. Ini cocok banget sama zodiak dari drama dari Korea. Woi, Taurus. Bang Axel. Iya. Taurus. Axel udah muntah tuh lihat tuh Axel tuh. Axel udah kayak udah dong gitu. Coba
Taurus ini dikenal sebagai zodiak yang punya prinsip kuat. Biasanya Taurus ini setelah ngambil suatu tindakan atau suatu keputusan, dia pasti bakal sulit untuk merubah pikirannya. Oh, tadi diajak main drummer yang langsung mau dia. Ini salah ya, makanya gue ada salah tuh di situ. Lanjut. Kebetulan kepribadian dari Taurus ini ada di lirik lagu seperti ini. Kepribadian dari Taurus Ada ini di lagu apa? ada lagu di lirik lagu seperti seperti ini. ini. Oh, oke. Kami takkan tunduk, takkan menyerah. Wih, sabar. Kami takkan tunduk, takkan Jangan sampai menyerah. nada dulu nih, Pe. Jangan bernada dulu coba. Oh, iya. Kami takkan tunduk, takkan menyerah. Kami takkan dulu takkan menyerah. Oke. Karena kebenaran akan tiba. Oke, sedap. Oke. Sedap. Nah, menurut gue nih vibes-nya tuh Taurus banget. Taurus banget. Karena Taurus itu nggak bakal nyerah atau tunduk. Karena dia udah percaya. Kalau dia udah percaya, dia nggak akan nyerah gitu aja. Sotoy. Di akhir kok mulai sotoy nih. Udah mulai kayak harus gitu. Taurus doang. Udah pede deh. Iya, Pe. Karena dia percaya kebenaran akan segera tiba. Iya. Anjay. Bener seperti itu Bang Axel? Yes, benar. Iya, benar. Berarti setuju dong berarti sama zodiak-zodiak yang barusan. Setuju tapi terlalu baca skrip tadi tuh pertanyaannya. Setuju, Pe? Makanya, penjelasan gua jelas apa enggak nih? Sebenarnya nggak jelas. Cuman oke. Tapi yang jelas ini nih. Buat Iya tunjukin ya. sih. Oh, ada yang jelasnya nih. Ada dia, ada built-in-nya dia. Ini yang paling jelas nih. Apa Evo? Evo yang gua isap ini adalah Reci Squeeze. Jadi varian recinya berasa banget. Enak pokoknya. Ini sedap. Emang lu review Aja nih rokok. BTW nih. Gua tuh sebelum kena Evo suka ganti-ganti rokok. Lama, Pe, udah, Pe. Udah. Bakar aja, udah bakar. Gue suka banget gua ganti rokok. Tapi semenjak kena Evo, gue masih sih ganti-ganti rokok. Tapi gantinya kalau nggak Reci, squeeze mangga, squeeze guava, ataupun squeeze berry. Nggak, ini fun fact Barpe, sehari ganti rokok bisa 5 kali. Merek yang beda. Buset ini. Asbak banget tuh. Ya, yang gue Bukan asbak lagi. Bapaknya kan dokter paru-paru, Pe. Iya, aman jadinya. dan yang rokok yang gue isep ini agak Reci. Gue bakal dulu ya. Euphoria. Sedap. Pakai lilin. Bakarnya pakai lilin tuh. Pakai lilin dong, Mas. Gue kayak mau bakal pakai lilin gimmick. Tapi kayaknya gue nyobain gak mulut. Gue pakai gimmick aja ya. Biar aman ya. Biar aman gue pakai gimmick gitu. Soalnya banget ya. Kayak gue mau gimmick gitu. Iya, jangan, Pe. Kamu pakai dulu nih ngapain? Asik. Sedap. Ih, anjing, oh. Segitiga. Itu satu ya. Satu. Kok mau dekat gitu. Kamu duluan. Udah, buruan, Pe. Oke. Gila, suka banget kecinya. Berasa banget. Anjing nih, terlalu anjing. Ya guys, segitu dulu poin buat segmen Cakal Percaya Zodiak. Mulai kelihatan. Oke, terima kasih Barpe sudah memberikan kita kiat-kiat zodiak yang sungguh tidak ada isinya. Cuman nggak apa-apa karena sekarang kita kembali ngobrol-ngobrol lagi sama Kodir ya. Gue mau nanya nih, tadi kan kita ngobrol-ngobrol kayak lu ngajak Arya itu kan karena Arya tuh soundnya nyampe ke rakyat dan segala macam tadi lu ngomong gitu kan. Musik-musiknya. Sekarang banyak banget musisi yang menjadikan musik itu sebagai media untuk bersuara ya. Yes. Untuk menyampaikan aspirasi, untuk bentuk perlawanan. Lu akan memakai itu juga nggak di dalam Kodir untuk kedepannya? Kalau gue sih lihatnya nggak sekarang ya. Kayaknya dari dulu emang tujuan untuk menjadi seniman emang karena banyak yang ingin disuarakan gitu. Ya. Kalau dipendam terus lu ke psikolog ntar. Iya, betul, betul. Jadi daripada ke psikolog, ke psikiater, yang mending kita salurkan, luapkan lewat musik lah gitu. Karena paling penting ya di musik menurut gue ya itu lu ekspresikan dirimu gitu. Ya. Jangan be yourself, walaupun itu juga pasti panjang jalannya ya. Jalannya untuk menemukan jati diri itu panjang, tapi ya paling penting ya itu sih apa yang pengen lu suarakan gitu. Tapi kan kalau gua ngelihat dari album 1000 Bulan, sorry. Bulannya. Itu kan tadi kan
mostly kan keresahan lu dulu ya. Kalau gue denger dari kuping gue yang sebagai orang awam, denger lagu Lo Gila itu kan kayak bentuk perlawanan lah, bentuk lu menyampaikan aspirasi lu lah sebagai masyarakat gitu kalau gue denger. Yang tadi lu bilang juga kan sebenarnya tergantung pendengar bisa nangkapnya ke arah mana, karena banyak faktornya. Itu bener nggak? Bisa ke arah situ nggak lu menurut lu? Bisa-bisa aja. Hmm. Bisa aja. Karena kan sebenarnya banyak banget band-band yang menyampaikan isu soal politik, sosial budaya dan segala macam. Lu tuh ke arah sana nggak sih sebetulnya di Kodir ini? Lagu ini bisa dibawa ke arah sana sebenarnya. Bahkan dari video liriknya kita nggak mau bilang politik ya. Orang-orang berdasi yang megang duit. Orang kapitalis. Gitu, orang-orang siapapun itu gitu. Orang-orang berdasi yang megang duit yang seenaknya sama hidup ini gitu. Dan itu emang lagu ini kalau dari video liriknya di-deliver dengan itu gitu. Tapi sebenarnya ya bisa ke banyak aspek. Ke cinta juga bisa gitu. Lu di ghosting gitu kan. Wah, Lo gila lo. Gila gitu. Iya. Tapi nanti warna dalam album yang next project-nya itu akan seperti ini nggak lagu-lagunya? Akan. Jadi lagu ini buat aku pribadi emang sempet banyak ini ya. Tantangan terbesarnya tuh di lirik. Gue hampir setahun takut ngerilis lagu ini gitu. Kenapa? Ya takut aja gitu. Rilis gak ya. Tapi pada akhirnya sampai kapan takut kan? Gitu. Takut ngeritik politik maksudnya ya. Gue udah gak ke arah sana dulu padahal dulu. Tapi gak apa-apa yang ngomong, jadi ya udah. Tapi kan sampai kapan takut gitu? Selama di medium yang pas ya. Betul. Selama di medium yang musik, terus juga nggak provokatif gitu kan. Kita sama sekali nggak. Itu emang murni pingin menyuarakan apa yang dirasain aja, sampai kapan takut gitu. Maksudnya jangan takut lah gitu. Di dunia zaman sekarang kayaknya paling enak ekspresiin lewat musik semuanya gitu. Karena kalau di sosial kan banyak aspeknya ya. Kita dituntut untuk hidup selaras dengan masyarakat, untuk banyak berkompromi di kehidupan nyata gitu. Nah kalau yang nggak bisa kita kompromi di musik aja itu disuarakannya. Tadi lu sempat nyinggung soal musik video ya, musik lirik Lirik video. Itu udah keluar? Sudah. Berbarengan dengan kemarin rilis lagu? Berbarengan. Akan ada MV-nya? Akan ada. Kapan syutingnya rencananya? Nah ini kita lagi mikir nih. Tapi udah ada konsepnya? Sudah. Nah kan sahabat lu satu ini kan dari perfilman. Kemarin Iya, kebetulan gue yang bikin juga. Gue sama tim gue yang bikin. Tuh, udah mulai kelihatan kan kenapa dulu ngajak lu emang visioner dia dari dulu tuh. Ini band gak pernah ada MV. Adeknya dia udah gue incer nih. Jadi kreatif director. Buat jadi apa? Kreatif director? Masih SMA, iya. Oh iya? Punya band juga, adeknya dia pinter juga Iya, gitu. adek gue juga lagi masih SMA sih, tapi udah mulai kelihatan lah kalau bakal jadi ngeband juga gitu. Cuman dia Britpop abis. Sama yang gak beda jauh sama gue. Ya lu juga Britpop kan? Berarti nanti rencana MV akan lu yang garap juga? Iya. Kalau kita mau dia terus pasti ya. Cuman kalau MV Kodir yang sebelum itu gue belum incar? Gue yang bikin, ya. Karena lu masih kuliah? Iya. Masih kuliah. Tapi pasca gue kuliah, gue juga udah banyak bantu bikin MV-nya dulu juga. Tuh. Jadi dan nextnya Kodir ya udahlah sama kita aja gitu. Oke. Rel, tapi kan lu sekarang masih suka ngambil kerjaan-kerjaan di luar musik kan ya? Itu lu cara lu menyesuaikan itu gimana tuh? Menyesuaikan, ya aman. Asal komunikasi aja sih kalau gue tuh. Berarti dari Kodir nggak masalah kalau misalkan nanti suatu saat Daryl nggak bisa manggung gitu, karena ada kerjaan lain. Oh berarti kita udah nggak prioritas ya? Yo, prioritas dong. Kan bisa ini, maksudnya mau ribut di sini nggak apa-apa kalau mau ribut. Gue biar gue silam nih, kalau mau ribut sini gue silam maksud gue. Gue di kerjaan gue di visual itu gue sama tim soalnya. Gue ada tim, jadi kalau misalkan semisal itu bisa di backup sama tim gue itu ya it's okay sebenarnya. Kalau di Kodir kan nggak ada backup kan. Sebenarnya skala prioritas tuh bukan soal apa ya pakem gitu loh. Tergantung kondisinya ntar gimana. Bisa dikompromikan lah ya. Yoi, betul. Pak, tapi kan gue banyak beberapa kali ngobrol sama band-band kan, dan beberapa band yang ngobrol sama gue tuh mereka tuh ada pembagian tugas itu di band tuh. Ada yang jadi ngurusin finance-nya, ada yang ngurusin sosial medianya. Dan gue lihat sosial media Kodir pun lumayan jalan ya secara visual dan segala macam, lumayan konsep lah. Itu siapa yang megang sosial media? Apa tim lagi? Aku. Akhirnya coba lu yang megang sosial media. Akhirnya dia lu jadi sini. Lu yang megang. Iya.
Itu lu konsepin? Atau emang rebutan sama Lumayan dari anak-anak? dulu sebenarnya nggak pengen rapi-rapi banget, cuman at least ya kita sewarna lah gitu. Sebenarnya gitu sih. Tapi kita lagi berusaha cari branding baru gimana ya, yang fresh gitu dari sebelumnya gitu. Seberapa penting sih Pak sekarang band-band tuh main sosmed gitu? Menurutku Penting banget ya. Penting banget itu. Karena sekarang itu menurut gua Jualannya di situ ya. audio harus audio visual banget sih. Iya benar. Nggak bisa lu cuman audio doang atau ya apalagi visual doang tanpa suara kan ya kayak tahun berapa aja lu kan ya kayak Iya. penting banget sekarang keselarasan antara audio Udah jadi visual kayak tuh. CV gitu kan sih sekarang media Benar-benar. sosial. Iya, bahkan ya. media sosial tuh jadi portofolio untuk Iya. Jualannya di situ lah. Yes. Iya. Semua sih Spotify, YouTube harus konsep Oh lu yang semua. konsep itu semua? Oh enggak bareng-bareng, cuman maksudnya konsepnya kayaknya harus konsep semua yang rapi deh sekarang gitu. Oh. Jualannya di situ sih menurutku. Karena pasti mostly orang kan cuma dua kalau zaman sekarang ya lu nonton live buat kenalan sama band kalau nggak lewat sosial media. Benar. Buat gitu kan. Nah ngomongin soal live, lu ada treatment sendiri nggak kalau main live tuh? Aransemennya baru kah atau gimana? Nggak ada sih, nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Tapi Tapi kadang suka dadakan ya, Iya, kita kadang-kadang bikin kita- yang seru di ending gitu. kadang mulai bosan gitu kan, gini-gini aja tambahin lah gimmick apa gitu. Dadakan di stage. Enggak, waktu kan? latihan gitu, Oh. gitu. Tapi kadang-kadang di stage juga iya. Kita justru seringnya nemuin magic moment di stage ya. Di stage. Biasanya tuh lagi main, terus udah nge-trance masing-masing, ada sesuatu yang asik. Ya kita jadiin gitu yuk. Gitu. Ya. Gitu. Kalau Cak Kodir tuh kenapa awalnya harus ada dia tuh di panggung? Karena selain tukang sate dulu ya maksudnya. Rizky tukang sate. Itu dari awal banget ya waktu Itu dari awal banget Dari dari awal. album Dari awal. pertama udah ada. Iya. Pertama kita manggung udah ada tuh. Iya, bahkan sebelum kita launching itu kita udah pikirin si gimmick maskot itu. Kodir ini, iya. Oh. Asik aja sih Mas gitu. Aku dari dulu tuh terobsesi sama jeritan rakyat kecil, nggak tahu kenapa ya. Terus kayaknya kita butuh deh ini sesuatu yang di klipnya aku butuh dia ada tuh maskotnya tuh. Iya. Dengar lihat deh klipnya aku butuh dia. Bukan jeritan rakyat kecil ya, jeritan orang yang tersakiti, tertindas, Iya. terus penuh penderitaan. Tapi kayak merakyat tuh asik ya. Makanya kita pakein kaos kutang, pakein sarung, jogetnya itu ada artinya semua. Tapi kan nggak bisa dikasih tahu Iya. apa artinya. Iya. Gitu. Biar masyarakat Pikir aja sendiri. Iya. Pak, tapi kan lu kan dari awal ngeband itu kan udah langsung rilis album ya. Karena bagi beberapa orang album itu sebagai musisi kan kayak apa ya? Kayak sesuatu yang wajib gitu. Kayak penanda kalau bahwasannya gue tuh ada gitu lewat album kan. Identitas lah itu. Iya, sampai sekarang tuh masih penting banget nggak menurut lu untuk orang rilis album? Untuk band rilis album? Penting sih. Penting banget. Penting ya? Dibanding single-single? Kalau dari single sih penting juga gitu. Tapi kalau band kayaknya lebih ke album ya. EP lah EP. minimal. Minimal EP. Minimal Karena EP. kalau menurut gua tuh kalau kita merilis suatu EP atau album tuh dia apa ya? Kemasannya tuh luas gitu loh. Iya. Kita bisa mainin story-nya, kita bisa mainin banyak visualnya atau misalkan storyline dan bisa di 1000 bulan pun saling terkait lagu-lagunya. Jadi lebih gendut gitu loh materi yang kita bawa gitu. Sedangkan kalau single kan ya udah sendiri. Single talk Iya, dan jadi kalau single tuh kadang-kadang single pertama gini, ntar single kedua beda lagi. Itu terlalu bias gitu loh, maksudnya bukan bias ya, apa? Nggak ada Belang-belang lah ibaratnya. Storytellingnya nggak ada storytellingnya. Yoi, nggak ada benang merahnya. Oh. Lu kalau sebelum bikin album ada ini nggak workshop gitu? Ya, pasti lah. Kemana Pasti. gitu, keluar kota nggak? Atau di Belum, Jakarta aja? Masih di Terakhir Jakarta. workshop di mana? Di Eh, base camp? Di base camp, terakhir di base camp masih. Oh, 6 bulan tuh ya? Iya, 6 bulan. Tapi terkadang pun workshop nggak sengaja kayak kita latihan tiba-tiba dapat lagu nih kayak gitu. Sering Iya. dadakan gitu ya. Pas lagi latihan di luar di studio gitu kan. Tiba-tiba nemu nih Tiba-tiba- beat kayak gini, pattern kayak gini nih, bikin lah gitu. Kadang di studio nggak nemu lagi BAB nemu. Gitu. Iya benar. Iya, Ya, kayak- lagi di jalan gitu. Apa Kayak dia namanya? aja tadi kan. Kita kan sempat nge-cover bangun tidurnya Mbah Surip juga kan Iya. bareng Ojan si Gypsy tuh. Oh iya? Nah, itu tuh aransemen itu nggak sengaja nemu pas latihan. Iya. Ya. Oh. Tiba-tiba ya jamming, terus jadi enak nih gitu. Terus Bikin kebetulan lah. di panggung sempat datang Ojan ya kan, Mas Ojan, terus kita ke stage bareng gitu kan. Bawain lagu itu. Lagi ada dia nih. Jamming sama dia udah asik dah. Iya. Nah, semua ada tuh ya, tiba-tiba ada tuh. Berarti lu kerja sama musisi lain di luar Kodir siapa? Arya, Ojan, Bapaknya dia, Wahyu Sudiro, Oke. Pai Burman, Ya. Stefan Santoso. Oh banyak ya. Udah nggak usah dulu. Kira cuma 3 gitu. Ternyata banyak ya. Iya. Lu kalau nih masing-masing dari kalian ya. Kalau sekarang tanya pengen banget kolaborasi di next album, ada satu single featuring siapa gitu. Siapa? Lu dulu deh. Rio. Duh anjir gue belum kepikiran sih. Satu nama.
Kalau misalkan apa namanya yang terdekat ya paling baru karena emang kita pengen vibes-nya tuh raw kayak lo gila ya baru Vicky sih. Baru Mas Vicky sih. Ya. Oke. Lu Mas? Gue kebayangnya Ahmad Albar kalau bisa. Waduh. Oh itu menarik. Ini oke sih tuh. Pecah. Itu menarik, itu menarik. Albar keren sih. Awan Akbar pecah sih. Lu Dul? Gua Om Iwan Fals lah. Om Iwan Fals. Bisa. Kenapa Om Iwan Fals? Karena musiknya sama. Enggak tahu ya gue. Rawnya sama. Lebih Enggak, ke spirit bukan musik. pesannya kali ya. Bukan Pesannya, musik. pesannya. Dia sebagai seniman keren aja gitu. Gue mengidolakan gitu. Ya. Dari kejujurannya dari album kan Takwa ya, gitu. Liriknya gitu gue mengidolakan beliau banget gitu. Pernah gue nonton dia lagi promo gitu, akustikan doang terus ngomong nyanyi itu udah wah gila ini orang Jam terbang ya? jam terbang Nggak kayak bisa bohong, jam terbang sih emang. dia cuma akustikan terus nyanyi dengan liriknya dia semua orang langsung tersihir gitu. Iya. Itu gue mengidolakan dia banget sih. Iya, Siapa tahu kan mimpi jadi nyata. kan. Betul. Siapa Nggak ada yang tahu, besok nggak ada yang ada tahu. levelnya dia gitu kan. Tua 13. Waduh. Oh, tahun 13. Keren Itu tuh. keren Itu tuh. menarik. Kayaknya kita explore yang lebih ada rap. Kayaknya secara tema lirik juga satu suara lah sama kita ya. Iya, iya, Dia iya. juga menyuarakan kayak Betul. gitu. Keren banget sih dia. Bang Upi. Iya Bang Bang Sobi. Upi. Yako juga sih. pengen. Yako juga. Iya. Lu lebih keren ya. Lebih main Iya, di hip hop. Iya. Suka Suka, musik suka. hip metal gitu-gitu. Oh. Tapi tahun 13 sih pengen banget Iya. collab sih. Semoga bisa kesampaian ya. di- Amin, amin. Amin, Album. amin. Keren tuh tahun 13. Iya. Keren. Atau mah slang juga mau lah. Selain juga mau. Iya, Iya. iya sih. Gue gak bisa terlalu panjang right? Kalau soal itu saya tidak bisa terlalu panjang. Tapi sebelum kita closing nih ya, abang-abang kita bakal main game dulu. Main game namanya Sambung Lirik Lagu. Lu boleh buka nih? Oke. Wah, gue mudah. Oke. Oh, gue dapet cinta. Gue dapet cinta. Lu? Trotoar. Refreshing squish. Coba. Lu Mat? Sejujurnya. Sejujurnya. Lu dulu? Trotoar. Trotoar. Terdiam. Terdiam. Oke, berarti ya, gue terakhir anjing. Ini gimana nih mainnya? Apa namanya Mas tadi? Berarti bikin Oh bebas. satu kalimat atau satu kalimat? Oke, nanti disambungin Oh, sama satu kalimat. Dul harus dengan kata yang ada di kartu itu. Dan depannya harus terdiam ya? Harus bebas. Yang penting ada bebas. terdiam. Ada terdiamnya. Temanya terdiam berarti. Ayo. Lalu kasih instrumen lu, instrumen dulu. Oh iya. Iya, aduh, musik gue banget nih. Lanjut. Aku terdiam tanpa kata. Memikirkanmu dan jatuh di trotoar. Sejujurnya aku cinta kamu. Yeah. Yes, sir. Cinta kamu berefreshing squeeze bersamamu. Gak nyambung tapi lu musisi. Musisi bersamamu. Cintaku pada Evo tidak terhingga. Udah kali ya. Susah banget jauhnya. Gue musisi salah apa-apa. Gue. Oke, itu dia Evorian ya, game yang bisa kita bilang tidak game juga. Ya. Nah, itu ngapain dari selingan aja. Tapi Gaming session lah ya. Jamming session aja ya. Jamming session, jamming session. Ya kan, terlihat gue sama sekali kosong soal musik, nada gue nggak tahu apa. Tapi seperti biasa di segmen ini kita bakal ada baca-bacain pertanyaan dari followers. Oke, Masuk boleh. lewat Instagram kita di @evoria. Langsung saja pertanyaan pertama dari siapa, Sal? @hafidzi_23. Ayo Kodir manggung di Purwokerto. Ayo. Wah, insya Allah, ayo. Ayo, boleh. Gas. Gas banget. Gas. Lu nanya yang jawabannya panjang dong, Hafiz. Kalau cuma gitu kan mereka cuma jawab ayo. Iya nggak sih? Ayo. Iya, tapi Hafiz thank you. Next. Thank you, Hafiz. Semoga bisa Thank you, next main di Purwokerto ya. Oh, Nirvana atau Sonic Youth? Nirvana. Gue Nirvana. Nirvana lah. Nirvana sih. Lu Nirvana? Iya. Seberapa menginfluence sih Nirvana ke Gue kalau nggak ada Nirvana nggak hidup. band kali. Terus tiba-tiba suatu hari tuh gue menemukan di YouTube Nirvana, dulu masih ada tuh. Nirvana Nevermind full album. Oke. Terus gue apaan nih, musiknya asik banget nih ya. Gitu.
Akhirnya gue liat live dia tuh banting gitar. Wah, banting gitar. Wah, ini gua banget nih. Akhirnya gue langsung dari yang polo shirt pakai chino, gue langsung beli flanel, gue langsung Beli kardigan, sana gue sobek-sobekin, gue ambil gitar, terus ke sekolah. Sobek pakai silet tuh dulu ya, iya. silet, biar dia buka sendiri. Itu tuh, ya. Zaman SMP gitu kan. Terus langsung ke sekolah, bikin band yuk gitu. Untungnya tuh gue dapet nongkrongan yang ngerti musik juga gitu. Langsung tuh, emang orang langsung sih. Bikin band yuk, belum pertama backdoor tuh waktu SMP. Langsung dia tuh gak pernah sekolah tuh. Sekarang itu biru. Nah, jadi itu makanya dia ngajarin gua kan. Benar. Dia malas sekolah soalnya gua masih sekolah. Oh iya. Berarti dari situ lu ngeband ya dari Sekarang malah mungkin kalau ngeband ya karena Nirvana gitu. Oh. Berarti sepakat Has0yam jawabannya adalah Nirvana. Next. Thank you, no, Yam. Susah namanya ya? Iya, susah. Rencana buat duet bareng Dewa 19 Kak? Waduh, tuh kan. Waduh. Siapa yang jawab nih? Ari aja kali ya. Inar MDNT. Coba. Ya, gue keluar dulu kali ya. Enaknya gimana nih jawabnya nih? Bareng Dewa 19. Ya lu dong, lu kan netral nih. Oh, ya iya. kan, lu yang jawab. Ya gue sih suka banget ya. Gue mengidolakan banget, pastilah. Iya, pengen tapi. Pengen. Tapi nggak tahu yang lain. Nice. Ya kalau mereka yang pengen kita pengen mas. Kita legend lah. Benar, Iya. betul. Iya. Ya, gue bingung kalau kayak gini gimana. Nyapu ini gue bingung. Ya udah nih, thank you Inar. Semoga next. Gue semoga tau nggak nih? Semoga ada. Amin. Semoga. Kapan lagi cuy? Coba 19. Yoi men. Yoi. Oke, next. Aku itu underscore aku ya pakai fake account. Oh, kalau gabut biasanya ngapain nih katanya? Coba. Lu ngapain kalau gabut? Gua kalau gabut, gua nge-game sih paling. Oh, nge-game. Nge-game. Gua lagi suka Roblox kan. Coba dong Kodil bikin showcase di Roblox. Lagi rame tuh band-band tuh Yoi, ya. sekarang. Yoi. Apa teh itu nama ininya? Nama mapnya lupa lagi Kemarin ada tuh. Hindia bikin. Iya, Hindia bikin, terus Docker bikin juga Docker tuh. bikin. Gua headbang di situ tuh. Di Virtual tapi Roblox? iya. Waduh, janggalnya. Iya. Lu ngapain, Mas? Jalan-jalan. Nah. Lu jalan, lu traveling? Nggak terlalu sih. Ya jalan-jalan. Komplek. Iya. Ya jalan-jalan dong. Keluar kota ke Bandung gitu. Oh, refreshing. Refreshing. Aja. Healing. Healing. Lu dulu? Gue main FIFA gue. Wih, sama. FIFA. Kalau pakai tim apa lu? Gue Madrid. Madrid. Gue Madrid. Lu FIFA ya? FIFA banget gue. Tanya anak-anak nih. Yoi. Pokok parah ya dik. Tiap hari nih. Edik lu. FIFA ini. Walaupun kan tiap tahun kagak ada yang baru tuh kan dari FIFA ya, mau monyet tuh game. Sebenarnya. Sebetulnya. Oh, lu FIFA. Lu FIFA Mas? banget. Makan udah. Enggak salah sih. Enggak salah sih. Makan Shopee udah. Yang simpel lah, Mas. Kulineran. Kulineran. Suka kuliner. Di Kediri. Di mana aja dia berpijak pokoknya, disikat pokoknya. Lu kalau tur keluar kota doi ya spesialis dari kuliner ya. Iya. Kalau kemarin biasanya keluar Makan dia lah. Makan enak dia nih. Makanan enak. Top 3 makanan enak. Coba top 3 makanan enak. Di mana aja nih? Di Jakarta, Bandung, sama Kediri deh coba. Oh, mampus ke Bandung enggak tahu. Lu tahu mana spesialis lu? Jogja. Nasi goreng ini angklo gitu. Nasi goreng angklo. Gudeg pasti. Sama Gudeg ada yang nggak pasti. sama soto. Gudeg ada yang pasti sate. kalau kerupuknya masih keras tuh nggak pasti dia. Sama sate kelatak. Letak ya. Ya, Sate udah itu Kelatak. terbaik. Itu top 3 tuh. Kalau Kediri semua harus Kediri tuh apa sih? nyobain nasi Yuk, pecel. masuk ya. Harus nyobain nasi pecel. Nasi apa? Nasi pecel. Bumbu pecel gitu. Oh, Eh, pagi-pagi dijual biasanya. Enggak malam. Kalau di Kediri malam balikannya. Bedanya kalau sama yang Madiun apa? Bedanya kalau Kediri itu pakai sayurnya lebih banyak di Kediri. Oke. Pakai kayak gitu. Lu kayak lebih spesial si kuliner. Iya. Lebih cair nih obrolan nih. Kalau Madiun tempe mendoan tuh gitu. Langsung melek dia. Langsung melek dia. Oke, next. Terakhirnya ada nggak? Oh, terakhir. Dari Not for TM or Not for Tomorrow. Spill lagu yang lagi sering kalian dengerin dong. Nah, Luar apa Indo nih? Bebas. bebas, yang lagi sering aja, lagi on repeat. Repeat. Lu, siapa lu dulu, Mas? Aku lagi sering banget hampir tiap kali Linkin Park yang Emily yang baru nih. Yang vokalis baru. Keren banget sih. Wih, Dia juga backgroundnya kayaknya juga suka sama kayak Nirvana gitu-gitu kan si Emily itu. Ya, yang warnanya jadi keren. baru banget sih. Baru banget. Iya. Range-nya lebih tinggi, Iya. terus instrumennya
eksplorasinya sih elektro semuanya lebih luas banget, mereka keren. Linkin Gitu Park. sih, album baru. Gue sih masih belum bisa tuh, tetap jiwa gue masih Chester. Tetap Chester ya? Masih Chester. Kenapa tuh? Ya nggak tahu ya, karena gue tumbuh besar dengerinnya Chester kali Chester ya. ya. Jadi secara ini masih dia. Kalau dulu lagi dengerin siapa? Lagi dengerin apa, Indo apa luar? Bebas. Yang lagi sering aja. Kalau luar lagi dengerin lagi ngulik Tame Impala sih. Tame Impala. Impala. Yang album barunya sampai yang lama-lamanya. Tapi kayak gitu-gitu tuh dengerin musisi-musisi baru tuh bisa jadi referensi juga nggak sih buat lu pada buat. Oh iya. Penting ya. Iya. Justru kadang kita dengerin ya kan ada playlist new release. Iya gitu. betul. Penting semua genre gitu. Penting banget buat Tame update Impala. juga gitu kan. Musik udah sampai mana sih gitu. Yes. Cuma tuh visual lu bisa kayak Tame Impala tuh pas. Wah, itu keren Iya, banget sih. iya, Maka Kacau itu keren Ajib banget. tuh. Ajib tuh. Gila tuh. Kalau lu Mas ya Mas? Konseptual. Gue lagi Michael Jackson sih. Sedap. Asik. The Girl Is Mine sama Paul. Apa ngerti? Ya itu, gue suka banget tuh itu. The Girl Is Mine boleh. Lu, Bel? Gua itu ini sih regretnya New Order. Gua lagi suka New Order. Lagi diputerin sekarang tuh. Gue lagi di fase tertarik sama apa post punk new wave gitu. Oke. Ini kan kalau dari tadi kita ngobrol kan genre beda-beda sebetulnya dari masing-masing lu pada tuh sebenarnya punya genre masing-masing kan. Ini sebelum closing ya. Kalau dalam format band gimana sih Pak cara nyatuin palanya tuh? Iya. Bisa pakai pacaran lah. Kalau pacaran kan cuma 2. At least lu dan Oke. pasangan lu. Kalau band kan lu bisa berlima, bisa berempat. Kalau Benang merahnya di rock sih. Benang merahnya harus benang cari benang merahnya. merahnya. Iya, cari titik tengah. Di tengah. Iya. Di tengah. Misalkan kita suka apa nih? Misalkan dia suka Dari Impar. Caknan. Jadi Caknan misalkan gua nggak suka gitu. Iya. Padahal suka ya. Ini Caknan asik. Iya. Dibenerin sendiri. Dibenerin sendiri. Gak apa-apa tuh. Misalkan gitu. Terus dia sukanya apa? Terus misalnya New Order deh. Ya New Order deh. New Order. Tapi ternyata semua suka New Order gitu. Ya udah berarti kita cari tengah-tengahnya itu. Oh. Misalkan semua suka Beatles gitu. Ya udah kita berangkat dari Beatles. Yoi. Ya kita harus jago ngeblend aja sih sebenarnya. Berarti cari Tapi- titik di mana itu bisa dikompromikan ya. Iya, Yes. tapi sebenarnya dari banyak kepala itu kadang yang bikin berwarna gitu. Iya. Kadang Iya. dia aku kan kurang klasik rock kurang ya. Iya. Malah butuh dari dia nih kan bikin drum yang klasik rock gitu. Inside. Misalkan dia Britpop banget gitu. Aku Britpop so-so lah gitu. Masih belajar gitu. Kasih fill in yang Britpop lah gitu. Iya. Ya. Soalnya kalau satu referensi semua mungkin bisa jadi stagnan ya. Ntar jadinya stagnan gitu kan. Iya, iya, Bisa iya. asik yang ngeband gitu Mas. Iya, Biar Alirnya partnya. tuh endingnya kita cocok ternyata gitu. Kayak aku sama dulu sering nggak gitu, tapi kita coba apa sih kayak spontan gitu semua. Tiba-tiba cocok aja ternyata ya di panggung gitu. Tiba-tiba bikin beat yang beda gitu, rhythm yang beda. Oh. Ngalirnya ternyata endingnya cocok gitu. Brainstorming Match yang menyenangkan ya. lah. Yes. Tukar pikirannya. Oke, next. Udah habis? Oke, thank you para followersku tercinta ya sudah bertanya-tanya. Semoga tadi bisa main di Purwokerto terus semoga. Amin. Lu terjauh main di kota mana? Udah pernah di mana? Surabaya. Makassar. Makassar ya. Oh, Makassar. udah pernah ya? Acara apa waktu itu? Nggak tahu gigs. Itu lupa. apa ya? Nggak, itu kayak ini ulang tahunnya pemerintahan gitu loh Mas. Kayak apa sih? Ya ulang tahun Pemkot kayaknya. Iya. Oh. Iya. Event pemerintah lokal. Lu main lu gila di situ. Ini pertanyaan terakhir, terdekat akan ada proyek apa? Dari lu Pak. Terdekat EP lah paling. IP dulu. Ya, EP dulu. Kira-kira berapa bulan lagi, berapa tahun lagi? Hmm, Tahun depan atau akhir tahun ini? Tahun depan lah. Tahun depan sih paling. Tapi sebelum itu kita insya Allah mau bikin showcase Showcase. tour sih ya. Wih, Tour showcase boleh. gitu ya. Lo gila ini. Iya. Insya Allah semoga lancar ya. Udah ada proyeksi tuh, showcase? Udah, berapa Sudah, titik gitu? sudah. Rencana berapa titik, Pak? Rencana 30. Wah, jumawas. Kan rencana. Mungkin Evo mau sponsorin ya? Ya mungkin siapa tahu kan Evo ya Iya. kan. Udah, nggak apa-apa. Kalau single akan rilis lagi dalam waktu dekat? Enggak. Single enggak kayak EP. Enggak sih. EP langsung EP ya? Langsung ya. Langsung aja. Manggung paling dekat kapan? Tanggal 15 besok Tanggal lupa di mana tapi. Lusa ya. Acara Itu acara sekolah. School Prize Prambors. Tapi Apa lu nih? manggung ada ini nggak sih? Ada kayak apa ya? Kayak lu nggak ngambil panggungan kayak gini gitu. Selain tadi alkohol dan bang-bang ya sponsornya. Ada lain nggak? Enggak sih itu doang sih. Enggak juga. Doang Bebas saya sih. itu doang. Sisanya aman lah ya. Sisanya aman. Kondom, kalau ada brand kondom. Oh iya. Tuh, coba. Siapa tahu kan Euforian nih, brand-brand nonton. Gitu, ngomong kodir Kondom masih inilah, masih Aman lah kan masih buat
Masih Buat inilah, masih keamanan ya. kesehatan seksual lah. Kesehatan, Iya, betul. aman. Aman. Aman tuh ya. Anjing juga pertanyaan gue ya. Ngapain gue kayak gini? Oke, terima kasih banyak Kodir. Terima kasih. Thank you. Thank you. Terus Yes. pokoknya semoga kita lihat lah next project bakal ada gebrakan apa dari Kodir ya. Mungkin paling dekat mungkin insya Allah showcase. Oke. Di Jakarta kita tunggu Euforian. Terima kasih banyak juga buat Euforian yang sudah menonton. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Jangan lupa untuk nonton semua segmen di YouTube Euforia. Ada gue nanya gue jawab, ada tongkrongan bareng sama gue Raihan, Nandika, Camuy, dan juga Adela. Terima kasih banyak buat Diplomat Evo. Euforia. Skor aja. Langsung lagu terakhir buat Euforian, saksikan. Please welcome Kodir. Lo gila.